Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat perkedel tahu. Kalau di video sebelumnya Bude membuat perkedel tempe, kali ini Bude mau membuat perkedel tahu. Ini enak banget buat cemilan ataupun lauk makan nasi. Pertama-tama Bude mau membuat bumbunya. Ini ada 4 siung bawang putih yang sudah digoreng, 3 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan juga garam, kaldu jamur masing-masing setengah sendok makan. Ada bubuk dan juga ketumbar bubuk masing-masing 1/4 sendok makan. Kemudian diulek atau dihaluskan. Ini bumbunya sudah halus, masukkan 8 potong tahu putih ukuran sedang. Kemudian dihancurkan, dipenyet-penyet, diulek seperti ini. Ini tahunya sudah halus. Kemudian pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar supaya lebih mudah mengaduknya. Bude menambahkan 3 buah sosis yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. 1 buah wortel yang sudah diparut dengan parutan keju. Serta 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu dan 1 butir telur ayam. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Supaya lebih mudah, Bude mengaduknya menggunakan tangan saja. Ini sudah tercampur merata. Kemudian ambil adonan, dibulat-bulat sambil ditekan-tekan. Mau besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Kemudian ini sudah bulat dan dipipihkan. Kira-kira seperti ini. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Perkedel tahu ini enak banget buat cemilan atau juga bisa buat bekal anak sekolah. Dan juga untuk lauk makan nasi, insya Allah bikin ketagihan. Adonan tahunya sudah selesai dibulat-bulat semua. Dari 8 kotak tahu menjadi 10 buah perkedel tahu. Kemudian siapkan tepung panir. Sebelum perkedelnya digoreng, baluri dengan tepung panir secara merata sambil agak ditekan-tekan supaya menempel. Bila teman-teman ingin menyimpannya di dalam kulkas untuk stok frozen food, taruh di wadah tertutup. Sewaktu-waktu butuh tinggal goreng. Taruh di dalam freezer ya teman-teman supaya lebih tahan lama. Ini setelah dibaluri dengan tepung panir secara merata, panaskan minyak goreng dan goreng dalam minyak panas api kecil supaya matang merata. Karena kalau apinya terlalu besar nanti di luar sudah garing, dalamnya masih mentah. Sekiranya bawahnya sudah kuning kecoklatan, sudah kokoh, dibalik. Dan ini sudah matang merata, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai.
Tara, perkedel tahu siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sup tahu telur tomat. Tahu dan telurnya yang sangat lembut, kuahnya gurih asam seger. Disantap selagi hangat, Masya Allah, enak banget. Dibuat juga sangat simpel dan praktis. Siapkan bahan dan bumbunya. Ini ada 2 butir telur, 3 potong tahu putih, 1 batang daun bawang, 3 buah tomat merah, 4 siung bawang putih, garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur, masing-masing 1 sendok makan. Pertama-tama, potong-potong tahu putihnya, dipotong dadu seperti ini. Mau besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Geprek bawang putih dan kemudian dicincang kasar. Sup tahu telur tomat ini menjadi favorit si bocil, membuat si bocil makin lahap makan. Potong-potong dadu tomatnya. Ini Bude memakai 3 buah tomat kecil. Kalau tomatnya besar cukup 2 buah ya teman-teman. Satu batang daun bawang dipotong-potong juga. Pisahkan antara batang dan daunnya. Dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian kocok lepas 2 butir telur. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu cincangan bawang putih dan potongan batang daun bawang. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum. Ini bawang putihnya sudah kecoklatan, masukkan potongan tomatnya. Digongsreng-gongsreng, ditumis kembali sampai tomatnya juga layu atau matang. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata dan tidak kosong bawahnya. Tomat sudah matang, masukkan air, ini sekitar 700 ml. Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamurnya, serta tahu yang sudah dipotong-potong. Ini ditunggu sampai mendidih. Kuah sudah mendidih, masukkan telur yang sudah dikocok. Ini harus benar-benar mendidih ya teman-teman kuahnya waktu memasukkan telur kocoknya supaya telurnya tidak amis. Diaduk-aduk pelan-pelan. Mau teksturnya yang halus atau yang besar-besar, pokoknya sesuai selera. Ini seperti ini. Bude mengaduknya agak pelan supaya tekstur telurnya agak besar. Kalau teman-teman menginginkan tekstur telurnya yang kecil-kecil atau lembut, mengaduknya harus cepat. Koreksi rasa sudah pas belum asin gurihnya. Kalau dirasa rasanya sudah pas, terakhir masukkan potongan daun bawang dan matikan api, diaduk-aduk sebentar, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, sup tahu telur tomat siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak Indomie goreng kangkung balacan. Perpaduan antara Indomie dengan kangkung enak banget digadohin ataupun untuk lauk sehari-hari.
Adapun bumbu-bumbunya, ada 3 siung bawang merah diiris-iris tipis, 2 siung bawang putih diiris-iris tipis juga, cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian didihkan air dan rebus indomie goreng 1 bungkus. Ini Bude membuat indomie goreng kangkung balacannya cukup 1 porsi ya teman-teman. Rebus minyak sampai setengah matang. Dan ini mie gorengnya sudah setengah matang, segera angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak goreng. Tumis terlebih dahulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Ditumis, digosreng-gosreng sampai semuanya layu. Ini bumbu sudah layu, masukkan terasi. Dan digosreng-gosreng kembali sampai bumbu harum dan terasinya juga matang. Ini terasinya ditekan-tekan supaya hancur dan digosreng-gosreng kembali sampai bumbu benar-benar harum dan matang. Ini bumbunya sudah harum, masukkan 1 butir telur. Kemudian diorak-arik, dimasak, digosreng-gosreng sampai telurnya matang. Ini telurnya sudah matang, tambahkan air secukupnya atau sekitar 100 ml. Dan masukkan bumbu instan indomie gorengnya. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kuah sudah mendidih, masukkan kangkung. Dan diaduk-aduk kembali sampai kangkungnya matang. Ini kangkungnya sudah matang, masukkan mie goreng yang tadi sudah direbus. Lalu diaduk-aduk supaya bumbu benar-benar tercampur merata. Ini sudah matang semuanya, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, indomie goreng kangkung balacan siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sambal udang pete. Ini enak banget untuk lauk sehari-hari. Perpaduan antara udang dan pete dengan bumbu sambal, insya Allah menjadi favorit keluarga. Pertama-tama siapkan udang, ini sudah dibuang kepala dan kotorannya. Ini ada sekitar 500 gram. Sudah dicuci bersih juga. Pete, ini ada sekitar 4 papan pete, sudah dikupas dan dibuang kulit arinya. Bahan sambelnya ada 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 250 gram cabai merah keriting, dan juga cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Ini cabainya sudah direbus ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik, lebih merah. Bumbu aromatiknya ada 1 batang serai yang sudah dikeprek dan 2 lembar daun jeruk. Ada juga ini setengah sendok makan garam, kaldu jamur dan gula pasir 1 sendok makan, serta terasi. Haluskan bawang merah dan bawang putih, ini sudah dipotong-potong. Tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender.
Teman-teman menghaluskannya bisa juga menggunakan chopper ataupun diulek manual. Kemudian haluskan juga cabenya. Lanjut panaskan minyak goreng, goreng udang sampai matang atau berubah warna. Tidak perlu terlalu kering ya teman-teman. Cukup digoreng sampai berubah warna. Digongsreng-gongsreng, diaduk-aduk supaya matang merata. Udangnya sudah berubah warna, sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu harum. Ini bawang merah, bawang putih sudah harum, masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Masukkan terasi, daun salam serta serehnya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar matang dan harum. Ini bumbunya sudah matang, sudah harum. Tambahkan air secukupnya atau sekitar 100 ml. Masukkan garam, kaldu jamur serta gula pasirnya. Digongsreng-gongsreng kembali sampai bumbu larut dan tercampur merata. Ini kuahnya sudah mendidih, masukkan udang yang sudah digoreng serta pete. Dimasak, diaduk-aduk sampai bumbu benar-benar tercampur merata dan juga meresap ke dalam udangnya. Digongsreng-gongsreng terus ya teman-teman, supaya bawahnya tidak gosong. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, segera matikan api dan siap disajikan. Tara, sambal udang pete siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis buncis campur daging ayam. Menu simple, praktis, dan sangat mudah dibuatnya. Cocok untuk lauk sehari-hari. Dimakan untuk lauk nasi putih di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Insya Allah enak banget. Selain enak dan pastinya sangat bergizi. Pertama-tama siapkan buncis. Ini sudah dibuang pangkal dan ujungnya serta seratnya. Kemudian dipotong-potong menyerong seperti ini. Ada juga daging ayam filet, ini bagian paha sekitar 300 gram, dipotong-potong. Kemudian marinasi dengan perasan air jeruk nipis. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini nanti didiamkan cukup 10 menit. Ini bertujuan untuk mengurangi bau amis pada daging ayam. Kalau sudah dimarinasi nanti dicuci ya teman-teman. Sambil menunggu daging ayamnya dimarinasi, Bude mau membuat bumbunya. Adapun bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang putih yang digeprek kemudian dicincang kasar. 1 siung bawang bombay diiris-iris tipis. Ini bawang bombaynya ukuran kecil.
Kalau misalkan teman-teman memakai bawang bombay besar, cukup separuh saja ya teman-teman. 5 buah cabai merah keriting, diiris menyerong seperti buncisnya. Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kalau yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambah. Dan kalau yang kurang suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangi. Ada juga jahe, diiris-iris tipis. Lanjut, didihkan air, beri garam dan juga minyak goreng masing-masing 1 sendok makan. Ini bertujuan supaya buncisnya tetap hijau, tetap cantik warnanya. Kemudian rebus buncis sebentar saja, cukup sampai mendidih kembali. Ini sudah mendidih kembali airnya, segera angkat dan tiriskan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Lanjut, tumis terlebih dahulu bawang putih cincang dan irisan bawang bombaynya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum. Dan ini bawang putih sudah kecoklatan, bumbunya sudah harum. Masukkan potongan daging ayamnya. Digongsreng-gongsreng supaya matang merata dan warnanya berubah putih pucat seperti ini. Kemudian tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan. Lada sekitar 1/4 sendok teh. Tambahkan kecap asin dan juga saus tiram masing-masing 1 sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Ini dimasak sampai ayamnya benar-benar matang ya teman-teman. Dan supaya cepat matang, ditutup. Dan ini ayamnya sudah matang, masukkan potongan cabai dan buncis yang tadi sudah direbus. Diaduk-aduk sebentar saja karena ayamnya sudah matang dan buncisnya juga sudah setengah matang. Supaya buncisnya masih crunchy, masih kriuk. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas rasanya, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis buncis campur daging ayam siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak gulai sayur pakis campur pete. Kuahnya yang gurih dan berempah, pokoknya enak banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan bareng nasi putih, lontong, ataupun juga dengan ketupat, insya Allah bikin lagi. Mau tahu cara membuatnya dan apa saja bumbu-bumbunya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama, siapkan 1 ikat sayur pakis, kemudian disiangi atau dipotong-potong, gunakan daun dan batang yang masih muda. Dan batang yang sudah tua, yang keras, dibuang ya teman-teman. Ini sayur pakisnya sudah disiangin semua, ini nanti dicuci bersih. Bude juga menambahkan 1 papan pete, sudah dikupas, dibuang kulit arinya, dan dibelah menjadi 2 seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, Bude membuat bumbunya. Ini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 2 buah cabai merah besar. Ini semua sudah dipotong-potong. Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera.
lada dan juga ketumbar butiran masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan diulek manual ataupun di chopper. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan atau pan tanpa diberi minyak goreng karena tadi waktu Bude menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng, dan ini kadar air sudah mulai menyusut. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan irisan lengkuas. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar matang dan harum. Ini bumbu sudah harum, sudah mulai mengeluarkan minyak. Tambahkan air secukupnya dan juga 700 ml santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun santan instan yang diencerkan. Masukkan garam, kaldu jamur, serta gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Dan ini kuah sudah mulai mendidih. Masukkan sayur pakisnya. Sayur pakis ini cepat matang banget, jadi dimasak cukup sebentar saja. Diaduk-aduk terus, dibolak-balik supaya sayur pakisnya matang merata. Dimasak sampai kuah mendidih kembali. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai matang ya teman-teman, supaya santannya juga tidak pecah. Ini santan sudah mulai mendidih kembali. Sayur pakisnya juga sudah matang. Kemudian masukkan pete dan Bude juga menambahkan potongan 1 buah tomat supaya lebih segar. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau dirasa sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, gulai sayur pakis campur pete siap dinikmati. Kuahnya yang gurih dan berempah, pokoknya enak banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan bareng nasi putih, lontong ataupun ketupat, insya Allah bikin lagi. Teman-teman harus coba loh. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.